Dan pada kesempatan kali ini kita akan sedikit ulas atau kita coba lihat yang bahan programan bonsai 2,5 bulan yang lalu saya tanam pada lahan ground ya. Awal tanamnya sudah saya tata akar, kemudian saya kasih tatakan, nanti kita cek ya teman-teman. Ya, di sebelah sini ada akar yang perlu kita tata ulang ya, biar kedepannya hasilnya lebih maksimal lagi. Boleh kita pakai ganjal atau pakai kawat, itu terserah selera teman-teman. Biasanya seperti apa? Akar lumayan keliling ya. Untuk kedepannya kita tinggal besarkan dan sortir mana yang dipakai dan mana yang kita pelihara. Akar yang di atas baiknya kita hilangkan teman-teman. Kita cari posisi yang sejajar atau merata. Kalau untuk besar kecilnya nanti kita bisa stop bila mana ukuran akar sudah melewati batas yang kita inginkan ya teman-teman. Misalnya ada akar yang dominan besar ya, itu harus kita potong pada bagian agak panjang dulu ya, jangan terlalu mepet dulu. Kita potong agak panjang untuk akar yang dominan, dan akar yang tertinggal itu biasanya akan menyusul pembesarannya. Ketika sudah menyusul, kita besarkan lagi sesuai dengan programan yang kita inginkan ya teman-teman. Nah, di sini ada akar lagi yang perlu kita tata. Ya, pada bagian ini akarnya sedikit bengkok ya, kurang pas posisinya ini. Bisa kita tarik, kemudian kita ganjal. Hokianti sering kita jumpai akarnya jarang ya yang keliling. Tapi untuk saat ini sudah mulai banyak yang program atau program akar dari teman-teman. Jadi kemungkinan kedepannya 3 atau 4 tahun ke depan itu sudah banyak bonsai-bonsai di pameran programan Hokianti yang akarnya bagus ya, tidak kalah dengan jenis yang lain. Awal tanam dulu sudah saya kasih tatakan ya teman-teman, meskipun mungkin pakai genteng atau pakai apa itu talang ataupun pakai tanah liat, itu menyesuaikan keadaannya teman-teman. Adanya apa itu kita pakai, itu saja ya. Sepertinya ini ada akar yang dominan juga, tapi saya rencana akan besarkan dulu untuk batang utamanya. Nanti bila mana ini akar ini tetap dominan dan yang lainnya tidak menyusul, baru akan saya potong teman-teman. Ini dulu sejari ya teman-teman, ini udah agak besar sedikit setelah 2,5 bulan. Dengan tata akar, pupuk cukup dengan pupuk kandang ya teman-teman, seperti ini ya, yang sudah kering itu atau yang sudah lapuk bisa kita terapkan. Medianya dulu saya pakai tanah tanah subur, pakai sekam bakar sedikit, kemudian pupuk kandang ya. Untuk insek mengikuti ya, istilahnya ini di lahan ground ini ketika saya penyemprotan otomatis semuanya ikut saya semprot ya untuk intensitasnya.
Kalau tidak ada penyakit sih untuk pencegahan kita bisa gunakan insektisida dosis rendah ya. Untuk pencegahan mungkin 10 hari atau 2 minggu sekali, dosis rendah saja. Tapi bila mana sudah ada yang terserang hama atau biasanya itu kutu putih, kutu kebul, itu sebaiknya bila sudah parah itu 3 hari sekali harus kita lakukan penyemprotan ya, dosis tinggi. Kemudian bila sudah berkurang bisa kita kurangi 5 hari sekali atau seminggu sekali. Kita cek dari sebelah sini. Ini akar ini juga masih perlu kita besarkan. Ini sudah lumayan bagus ya teman-teman. Nah, kesimpulannya tata akar di awal itu memang penting ya teman-teman. Kita sudah tentunya pondasi awalnya sudah kita dapatkan, tinggal kita rawat, kita besarkan sesuai dengan bahan nantinya akan kita jadikan ukuran seberapa, misalnya small atau medium atau bahkan XL sekalipun ya teman-teman. Karena pondasi awal itu menentukan masa depan bahan yang kita punya ya. Baik teman-teman, sekiranya itu tadi sedikit kita berbagi untuk teman-teman di rumah. Semoga kedepannya teman-teman bisa lebih apa ya dalam program kita bisa lebih teliti lagi atau untuk penataan akar di awal tanam karena itu berkaitan dengan masa depan bahan yang kita punya ya teman-teman. Jangan takut salah, jangan takut mati. Awal tanam dulu ya saya cuci akar teman-teman. Setelah saya semai dari polybag itu saya bongkar, saya cuci akar, saya pilih akarnya yang kira-kira merata atau posisinya sejajar. Saya biasanya sih untuk hokianti kan tidak banyak akarnya ya. Mungkin saya sisakan yang ukurannya lebih dominan, cukup 5 atau 6 saja atau bahkan 4 saja sudah cukup teman-teman. Karena untuk bonsai programan biasanya kita pakai akar yang nampak dari depan itu minimal 3, misalnya nampak dari depan ada 5 atau 4 itu juga lebih bagus ya teman-teman. Jadi untuk awal tata akar itu biasanya saya pakai 5 atau 6 saja agar pembesarannya lebih maksimal, lebih merata. Kemudian nanti pada tahap kedua sekitar misalnya kalau biasanya hokianti itu untuk ukuran small kita 2 tahun cukup teman-teman. 2 tahun itu sudah cukup kita nolkan. Mungkin sudah melalui beberapa proses pengecekan akar, mungkin 2 atau 3 kali pengecekan akar, penyortiran dan mungkin pengenolan akar untuk membentuk anak akar ya teman-teman. Ketika anak akar sudah terbentuk, otomatis untuk bagian atasnya kita juga harus mengikuti ya teman-teman. Kita nolkan, misal kita bikin untuk bahan informal ya atau tegak berliku ya. Kita nolkan, kalau small kita bisa potong dari pangkal akar itu sekitar 6 atau 7 cm, tergantung besarannya, idealnya seperti apa, yang penting terlihat enak, itu teman-teman potong segitu, nanti kita pelihara cabang 2, dan sudah banyak itu tutorial di channel-channel YouTube ya, untuk bikin bonsai informal, kurang lebihnya seperti itu. Untuk soal aksen atau akselerasinya tergantung teman-teman. Semakin kita sering praktek, semakin kita sering menerapkan ilmu atau pengetahuan yang kita punya, semakin luas kita dalam tekniknya. Seperti itu pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Untuk program bonsai itu ilmu sangat penting ya teman-teman, atau pengetahuan tentang bonsai, karena itu salah satu kunci untuk kita membuat bonsai atau karya yang berkualitas ya. Tentunya kalau karya kita berkualitas, kita ikutkan pameran, itu pasti akan mendapatkan predikat yang baik, baik sekali bahkan, atau bisa masuk 10 besar atau best in show bahkan.
ikut kelas yang selanjutnya itu tetap berprestasi teman-teman. Jadi kita tanam program tata akar sejak awal itu hasilnya akan lebih baik untuk masa depan programan kita ya. Untuk bahan apapun ya teman-teman. Sedangkan untuk bahan yang terlanjur kita tanam awal tanam dulu kita tidak tata akar dan akarnya tidak bagus, itu kita bisa olah lagi teman-teman, jangan dibuang ya, kasihan kalau dibuang teman-teman. Kita bisa pakai gaya liukan ekstrim atau terpelintir atau buncin ya, karena itu persyaratan kaki di ekspresionis kan sudah lepas ya teman-teman. Kita nolkan, kita liukan ekstrim, itu mungkin akan menjadi sesuatu ke depannya. Berkaitan dengan ilmu, ada banyak yang harus kita ketahui teman-teman terkait dengan nama channel saya sendiri. Kenapa saya berikan nama bonsai terapan dengan rumus 3534? Sebenarnya itu bukan sekedar saya tulis saja ya teman-teman, itu ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Kemudian ada 5 pola pikir dalam berbonsai atau kerangka berpikir kita, ada 4 ada 3 aliran bonsai, dan yang terakhir 4 itu adalah 4 kacamata apresiasi juri ya teman-teman. Mungkin untuk kedepannya kita akan bahas poin-poinnya. Tetap ikuti channel Bonsai Terapan, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah, khususnya teman-teman pemula ya. Di beberapa video saya yang lalu ada penjelasan ya teman-teman tentang aliran naturalis, ekspresionis, dan surrealis ya. Di situ teman-teman bisa dilihat atau diklik pada video saya sebelumnya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, tapi itu sekiranya ilmu yang selama ini saya pelajari ya teman-teman. Saya berbagi untuk teman-teman di rumah khususnya pemula, agar kedepannya kita bisa berkarya atau program bahan bahkan menjadikan bonsai yang berprestasi ya. Karena nilai ekonomisnya cukup tinggi apabila karya kita berprestasi ya. Selain kepuasan, hobi, kita bisa mencurahkan pikiran kita, bahkan kita bisa lihat bonsai saja sudah seneng. Di pameran itu surganya para pecinta bonsai ya. Kita jalan-jalan saja sudah seneng, kita lihat-lihat bonsai yang bagus-bagus itu. Jangan takut ikut pameran ya. Di situ banyak pengalaman yang bisa kita ambil. Setidaknya kita bisa melihat bonsai-bonsai yang baik atau kriteria baik sekali, bahkan yang juara. Itu untuk referensi kita agar kedepannya kita bisa lebih berkembang ya teman-teman. Sekiranya itu saja, bila ada salah kata Bonsai Terapan mohon maaf. Salam bonsai Indonesia, salam bonsai terapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Jaya. Terima kasih.